Halo, apa kabar? Seneng banget ketemu teman-teman lagi. Ini adalah episode kelima Belajar Bareng Armenia. Tema hari ini adalah Grow Through Relationship. Oke, jadi kita mau belajar bagaimana sih kita bisa bertumbuh dalam menjalin relasi atau hubungan dengan orang lain. Nah, ternyata kalau kita udah punya hubungan yang baik, hubungan yang nyaman, hubungan yang panjang gitu ya sama teman-teman kita, sama sahabat kita. Tapi apakah dengan hubungan itu kita juga sendiri bertumbuh secara pribadi? Itu pertanyaannya. Nah, aku mau kasih tahu nih berdasarkan pengalamanku sendiri. Ternyata, halo, selamat malam semuanya. Thank you yang sudah join malam hari ini. Halo, halo. Thank you yang sudah menyimak. Nah, grow through relationship hari ini aku mau share berdasarkan pengalaman aku, teman-teman. Jadi yang pertama itu kunci punya hubungan atau relasi yang baik adalah belajar mendengarkan. Yang kedua, berani untuk membuka diri kita. Yang ketiga adalah pada saat kita menghadapi konflik, belajar untuk punya pemikiran yang tidak hanya fokus ke konfliknya, tapi gimana kita bisa menyelesaikan konflik itu. Aku mau bahas satu persatu ya. Kenapa pentingnya untuk belajar mendengarkan? Karena aku juga belajar dari satu tokoh, dari Nelson Mandela. Beliau adalah presiden dulunya ya dari Afrika Selatan. Dimana beliau tuh diajarin sama ayahnya bahwa ketika kita mau berelasi sama orang lain, sangat penting kita itu belajar untuk mendengarkan. Maksudnya apa? Jadi kalau di dalam satu lingkup ya teman-teman ya, ada 6-7 orang, belajarlah untuk mendahulukan orang lain untuk bicara. Kita dengerin dulu aja. Dan tugasnya ketika orang pertama, kedua, sampai orang terakhir sudah bicara, tugas kita adalah merangkum setiap poin-poin penting yang disampaikan oleh teman-teman kita itu. Kenapa? Karena kalau kita benar-benar menyimak, kita mendengarkan secara aktif, orang itu jadi respect. Oh, ternyata didengerin ya. Dan tentunya setelah kita rangkum poin-poinnya, tugas kita berikutnya adalah menambahkan apa ya insight yang kita dapatkan atau pendapat kita apa ya. Nah, dari situ akhirnya terjalinlah relasi yang cukup baik, teman-teman, di mana akhirnya orang-orang tuh jadi ngerasa, oh aku didengerin ya, aku diperhatiin ya, apa yang aku sampein nggak lewat gitu aja. Jadi belajar mendengarkan itu sangat penting dalam relasi kita sama orang lain. Yang kedua, itu berani buka diri. Aku pribadi sebenarnya orang yang cenderung ekstrovert. Seneng banget kalau misalnya bisa ada kesempatan ketemu sama orang lain, sosialisasi, ada ketemuan-ketemuan, aku seneng banget. Tapi aku mulai akhirnya menyadari bahwa pentingnya jalin relasi, pentingnya networking itu adalah setelah aku lulus kuliah S2, teman-teman. Dimana dulu waktu S1 kayaknya ya biasa-biasa aja, kerjaan ya begitu-begitu. Sampai akhirnya aku setelah lulus S2 aku belajar, oh ternyata penting ya networking itu. Ternyata kolaborasi itu penting ya. Jadi artinya penting untuk kita mulai berani membuka diri. Nah, dari situ aku mulai ikut tuh kegiatan, kalau ada gathering, kalau ada pertemuan, ada undangan-undangan, aku usahakan untuk datang. Kenapa? Karena dari kita berani membuka diri, ternyata hasilnya baik banget. Aku jadi punya tambah temen. Kemudian aku jadi punya tambahan informasi gitu. Yang berikutnya ternyata ada kolaborasi, tiba-tiba diajakin kerjasama, diajakin satu project, diajak kerjaan bareng. Jadi penting banget berani buka diri. Datang aja, ketemu aja. Jangan malah kita mendekam di rumah gitu ya. Kalau kita banyakkan di rumah, nanti malah nggak terbuka tuh peluang kesempatan, peluang berkat untuk hidup kita. Jadi pertama tadi berani
pertama belajar untuk mendengarkan, yang kedua berani untuk membuka diri. Nah, kemudian yang ketiga apa? Supaya kita punya relasi yang semakin baik sama orang lain. Pertama, yang ketiga adalah berani menghadapi konflik dengan kepala dingin. Kenapa gitu? Karena aku punya pengalaman dulu pada saat belum belajar emotional intelligence gitu ya. Belum belajar cara berelasi dengan cukup baik dengan orang lain. Dulu pernah ada konflik dengan temen sampai akhirnya nggak temenan lagi. Kan sayang ya, punya hubungan yang udah cukup panjang, tapi karena satu dua hal yang agak menyakitkan hati gitu ya, sampai akhirnya relasinya putus teman-teman. Nah, setelah aku belajar gimana sih cara menghadapi konflik dengan kepala dingin, aku tuh belajar banget dari emotional intelligence. Kenapa? Karena ternyata pada saat kita dalam keadaan emosional, kita lagi berkonflik, itu kadang kata-kata yang mau kita ucapkan itu kan nggak dikontrol dengan logika kita ya. Malah dikontrol dengan emosinya kita, marahnya kita, keselnya kita, sebelnya kita. Nah, itu sebenarnya yang membuat akhirnya pada saat kata-katanya sudah terlontarkan, udah keucap gitu ya, itu yang bikin akhirnya kadang kita nyesel loh teman-teman. Nah, belajar emotional intelligence, aku belajar tentang yang namanya amygdala hijack, di mana otak emosinya kita itu lagi di hijack. Sehingga ketika kita ngadapin konflik, kadang kita maunya langsung marah ya, meluap-luap tuh kata-katanya jadinya penuh dengan emosional gitu. Nah, kita lupa kalau misalnya udah selesai berkata-kata yang kurang baik, kita jadinya nyesel. Nah, aku pengen kasih tahu teman-teman, ternyata supaya amygdala hijacknya itu bisa berubah, nggak di hijack lagi, itu ternyata hanya jedanya perlu 6 detik aja untuk otak logikanya jalan lagi. Kenapa? Karena kalau otak logikanya jalan, kita jadi nggak mungkin berkata yang negatif, berkata yang enggak, marah yang berlebihan. Karena jadinya kita, itu tadi ya, mikir gitu loh. Jadi kita tuh perlu jeda sejenak, 6 detik aja, nggak lama-lama loh. Kayak misalnya lagi konflik, lagi berantem, nggak perlu jeda yang lama, hanya 6 detik aja. Kayak tarik nafas sambil dihitung gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, mungkin dia lagi emosi, aku nggak boleh jadi ikutan emosi. Nah, itu cara yang efektif banget. Akhirnya aku belajar gimana akhirnya bertumbuh dalam relasi sama orang lain, karena ternyata aku bisa mengendalikan emosiku itu. Emosional otak emosiku yang lagi di hijack setelah 6 detik berubah menjadi otak logika yang jalan. Jadi akhirnya aku nggak nyesel karena kata-kata negatif yang keluar, kemarahan gitu. Yes, hanya 6 detik bisa untuk 1 repetisi angkat beban ya Coach Angga ya. Ini halo super great, thank you Angga sudah join. Enggak, ngomongin 6 detik itu ngomongin tentang amygdala hijack, dimana daripada kita berkonflik sama orang, berkata-kata yang negatif, kita ternyata perlu berjeda 6 detik supaya otak emosi yang tadi di hijack berubah jadi otak logika gitu ya. Jadi kita bisa berpikir lebih logis, nggak nyesel nantinya. Kurang lebih itu. Next, penting nih ya, berkembang itu lewat koneksi, bukan kompetisi. Aduh, jadi kalau kita mau berkembang, nggak perlu adu-aduan ya. Gimana kalau kita kolaborasi aja? Jadi perbanyak koneksi, perbanyak kolaborasi, jangan malah kompetisi gitu ya. Kalau kompetisi, aku anjurin buat teman-teman kompetisilah dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita ini perlu jadi versi terbaik dari diri kita. Jadi Armenia yang kemarin
sama Armenia yang sekarang harus jauh lebih baik. Nah itu, jadi kompetisinya dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. So, lanjut nih, aku punya 3 ciri hubungan yang bertumbuh. Yang pertama, berani jujur tanpa takut dihakimi. Jadi, kalau mau punya relasi yang baik, ya jujur aja satu dengan yang lain. Saling kasih feedback, saling kasih masukan, kasih saran. Bilang aja kalau, oh misalnya teman kita kok kayaknya kurang cakap ya, cara ngomongnya, kurang patut ya perilakunya. Yang harus kita lakukan adalah ya kasih tahu dengan jujur. Mana yang baik di dia, mana yang perlu dia koreksi gitu ya. Mana yang sudah baik, mana yang perlu dikoreksi. Yang kedua, saling dukung bukannya saling saing. Yang tadi seperti aku udah bilang ya, kalau kita mau jalin relasi, itu yang diperluas adalah koneksinya, bukan daya saingnya teman-teman. Bukan kompetisinya. Jadi, kalau mau terus bertumbuh di dalam pertemanan, bertumbuh di dalam relasi dengan banyak orang, ya kita perlu saling dukung, saling support satu dengan yang lain. Kayak kalau ada temennya lagi bikin acara nih, ya sama-sama apa ya, support lah, datang kunjungin. Jangan cuman sukses ya gitu. Ya boleh sih itu ya, cuman kayak ya diungkapkan dengan aksi nyata, dengan tingkah laku. Ya kalau bisa datang, disupport, didukung, kayak gitu teman-teman. Oke, next yang ketiga, diingatkan saat salah, bukan dibiarkan saat jatuh. Nah, kalau kita mau punya relasi yang baik, kalau ada teman yang salah, bukannya malah ditinggalin, bukannya malah disyukur-syukurin, tapi diangkat, dikasih tahu, kamu salah loh. Kamu kurang cakap di sini, kamu kurang benar, kamu kayaknya kurang oke. Jangan sampai dibiarin jatuh. Jadi sebelum dia terjatuh, kadang kita sebagai teman kan udah tahu ya. Nah, alangkah baiknya tuh kita ingetin juga begitu teman-teman. Nah, bukan banyaknya relasi yang penting, tapi kualitas koneksinya. Aku ulang sekali lagi ya. Bukan banyaknya relasi, jadi bukan kuantitinya, tapi kualitasnya. Penelitian aku waktu S1, aku ambil di psikologi Atmajaya, dulu aku ambil penelitiannya tentang loneliness. Nah, ngomongin tentang loneliness, bahkan ada satu statement yang mengatakan, sebenarnya orang itu nggak mungkin ngerasa kesepian, ngerasa lonely, kalau dia paling tidak punya 1, 2, maksimal 3 teman di hidupnya, punya relasi di hidupnya. Jadi kebayang ya, nggak perlu banyak-banyak, even cuma 1, cuma 2, ataupun 3, itu cukup teman-teman. Karena yang penting relasinya berkualitas atau enggak. Karena kalau nggak berkualitas, ya sama aja gitu. Nah, aku punya cerita. Kemarin, aku bantu sesi coaching buat temen aku. Goal yang ingin dia sampein, goal yang ingin dia capai, topik pembicaraan coaching kita tuh tentang gimana ya, aku tuh pengen banget bisa berelasi sama orang lain. Apalagi sekarang udah jadi leader, diminta punya anak buah gitu ya, yang semakin banyak. Tapi sejujurnya, aku tuh nggak bisa jalin hubungan yang cukup dalam sama orang lain. Dia bilang gitu. Kalau ngomongin kerjaan, ngomongin plan, ngomongin strategi, udah jago. Tapi dia itu ngerasa nggak bisa berkoneksi dengan cukup baik sama orang lain, berelasi gitu kan. Jadi selama ini relasinya sifatnya hanya formal aja, ngomongin kerjaan, tapi nggak punya relasi yang hahaha, gosip-gosip gitu ya, pada saat sebelum kerja atau di tengah-tengah atau setelah kerja gitu. Dia bilangnya gitu. Tapi sebenarnya hubungannya baik. Kemudian dia cerita gini, sebenarnya aku nggak butuh temen yang begitu gitu, yang kayak punya relasi yang sangat dalam dengan rekan kerja. Karena aku sebenarnya butuh, aku ada teman cuma 1 di kantor,
kadang makan siang bareng, kadang enggak gitu ya. Bahkan dia bilang gini, it's okay aku makan sendirian juga gitu ya, nggak apa-apa gitu. Terus dia bilangnya gini, tapi dengan satu teman saja yang bahkan usianya berbeda jauh dari dia bisa ngerasa relasi yang deep, relasi yang jauh berkualitas, dan itu cukup. Teman berpikir, teman diskusi, bukan teman yang dikit-dikit ngomongin hahaha atau gosip, tapi juga bisa diajakin ngomong gitu, dan itu cukup. Ternyata satu orang aja cukup, dan ngerasa hubungannya tuh dalam banget. Jadi bukan banyaknya relasi teman-teman, tapi kualitas dari koneksinya kita. Even kita punya 1 orang, 2 orang, 3 orang, itu cukup. Hanya saja kalau memang kita mau terus bertumbuh ya di dalam relasi, sangat baik kalau kita memang tadi balik lagi ya, mau buka diri kita ke banyak orang, kenal banyak orang, itu bagus banget. Tapi paling penting adalah kedalaman dari relasi itu. Jadi teman di mana-mana oke banget. Aku punya baru kemarin tetangga meninggal gitu ya. Orangnya sosial banget, oke banget, sampai pada saat dia meninggal pun banyak banget yang datang. Nah, itu bagus gitu ya. Relasi di mana-mana bagus, temannya banyak bagus. Tapi kita juga jangan lupa, relasi banyak oke, tapi relasi yang dalam, yang deep, yang berkualitas itu juga penting kita miliki teman-teman. Jadi 2 hal ya. Next, aku mau share dari Gallup Clifton Strengths, itu ada 1 domain mengenai domain relationship building. Di situ ada 9 talenta teman-teman, dimana talenta-talenta tersebut tuh fokusnya itu dalam menjalin relasi ke orang lain, dalam berkoneksi dengan orang lain. Nah, aku mau bahas, jadi pertama ada adaptability, yang kedua ada connectedness, yang ketiga ada developer, keempat empati, 5 harmony, 6 includer, 7 individualization, 8 positivity, dan 9 relator. Aku akan bahas satu-satu. Semoga ini bisa jadi bahan pembelajaran kita di hari ini ya, belajar bareng Armenia. Kenapa ini penting teman-teman? Karena sebenarnya kita pun punya mungkin ya salah satu dari talent ini. Nah, ketika kita tahu gitu ya, apa itu misalnya talent pertama, adaptability. Orang dengan adaptability ini adalah tipe orang yang fleksibel. Tipe orang yang gampang banget adaptasi dengan banyak situasi, dengan banyak orang. Dia tuh gampang banget adjustment-nya. Kayak tipe orang ini tuh bisa hadir secara penuh, presence gitu. Jadi bagusnya dia adalah dia bisa untuk jalin relasi dengan banyak orang, bisa menyesuaikan. Ini adalah talent adaptability ya. Orangnya itu orang yang sekarang dan di sini. Ini kayak kita belajar mindfulness, berarti orang-orang yang berusaha untuk hidupnya mindful itu adalah orang dengan talent adaptability. Hidup untuk saat ini, hidup untuk sekarang. Jadi nggak hidup di masa lalu, nggak khawatir atau overthinking di masa depan, gitu ya. Next, yang berikutnya ada connectedness. Nah, connectedness ini talent di Gallup, di mana tipenya itu, tipe orangnya adalah yang saling terhubung. Segala sesuatu itu ada alasannya. Orang-orang connectedness itu percaya bahwa ada yang namanya hukum karma, ada yang namanya hukum tabur tuai, ada yang namanya hukum sebab akibat. Jadi orang-orang ini percaya bahwa kalau sekarang saya berbuat baik, nanti ke depannya saya akan mendapatkan hal-hal baik di dalam hidup saya. Kalau dulunya dia mungkin pernah berbuat jahat, berbuat salah, dia yakin, kayak meyakini bahwa
Jangan-jangan karena dulu pernah begini-begini, berbuat yang kurang apik, kurang bagus, itu yang membuat sekarang saya jadi akhirnya kurang beruntung hari ini. Nah, itu orang connectedness. Kemudian ada yang namanya talent ketiga, itu adalah developer. Orang dengan talenta developer ini, teman-teman, dalam menjalin relasi dengan orang lain, dia tuh seneng banget kalau dikasih kesempatan untuk mengembangkan orang lain. Dia senang melihat orang itu punya potensi tertentu, dan kalau udah kelihatan potensinya, dia tuh kayak mau ngajarin gitu loh. Mau ngembangin, mau supaya orang itu bertumbuh. Ini kalau profesinya guru, profesinya trainer, mungkin juga punya talent developer ini ya. Jadi kesenangannya itu membuat orang lain tuh berkembang. Nah, ini salah satu talentku, teman-teman. Dari 5 talent teratasku, developer ini jadi talent kelima. Makanya mungkin cocok ya aku bikin acara IG Live ini, kan nggak berbayar ya, gratis ya. Bahkan setelah acara ini selesai pun aku sering banget share video rekaman IG Live ini ke teman-teman, ke banyak relasi. Karena developer ini, aku senang kalau bukan aku aja yang berkembang, bukan aku aja yang bertumbuh, tapi orang lain juga bisa belajar dari ilmu-ilmu yang udah aku punya gitu. Next, ada yang namanya talent empati. Nah, empati ini adalah talenta yang baik dalam relasi dan hubungan dengan orang lain karena orang ini bisa merasakan, bisa memahami gitu ya. Namun kalau empatinya kebanyakan, misalnya dicurhatin sama temen atau dikonselingin gitu ya, orang yang datang cerita nangis tuh, sedih gitu ya. Nah, orang yang punya empati ini, dia tuh bisa loh ikutan nangis, ikutan terseduh gitu loh, ikutan juga sesenggukan, ikutan nangis. Nah, itu karena dia punya empati. Nah, misalnya ngobrol udah selesai atau konselingnya udah selesai. Nah, orang dengan talent empati ini, bahkan dia bisa tetap mikirin, dia gimana ya temanku tadi ya? Masih sedih nggak ya? Gitu. Padahal mungkin orangnya udah move on, udah lupa mungkin sama ceritanya ya. Jadi ada kebaikannya, tapi ternyata ada kelemahannya juga ya dengan empati ini. Next, berikutnya ada talent yang namanya harmoni. Ini orang yang kalau di dalam hubungan ke orang lain ini cenderung baik banget sebenarnya. Karena dalam jaga relasi dengan orang lain, orang dengan talent harmoni ini nggak suka konflik. Bahkan dia berusaha untuk menghindari konflik. Gimana caranya ya supaya ada titik temu atau titik tengahnya gitu. Supaya akhirnya terjalin kolaborasi, terjalin kerjasama. Karena harmoni ini penting gitu. Buat dia keadaan yang aman, yang nyaman, hubungan yang baik, itu penting buat orang-orang dengan talent harmoni. Jadi kalau punya teman dengan salah satu talenta harmoni ini, kayaknya hubungannya langgeng ya. Jarang berantemnya gitu, teman-teman. Next, berikutnya talenta keenam itu ada includer. Includer ini adalah talenta di Gallup Clifton Strengths, di mana dia tuh tipe orang yang nerima semua orang. Tipe orang yang melibatkan semua orang. Kebayang ya capeknya kadang jadi orang includer ya. Karena semuanya diajakin. Kalau nggak ada dia kayaknya nggak rame. Misalnya mau bikin event tertentu, tapi si A, si B belum datang nih misalnya ya. Kita tunggu dulu deh gitu. Atau si C berhalangan, kita batalin dulu acaranya deh, kita tunggu sampai komplit. Nah, segitunya ya. Segitunya menjaga relasi sama orang, melibatkan semua orang untuk ikut, sampai akhirnya jangan-jangan acaranya nggak jadi-jadi tuh. Nah, ya ada plusnya, ada minusnya, tapi kayak bagusnya adalah ketika dia berrelasi sama orang, dia tuh nggak pandang bulu, dia tuh ikutin semua orang untuk sama-sama bareng-bareng gitu ya. Itu includer. Next, yang berikutnya, yang ketujuh dari talent
ini adalah individualization. Individualization ini kalau orang punya talenta di mana dia itu bisa melihat setiap orang dengan uniqueness-nya masing-masing. Setiap orang ketika dia deketin itu punya cara pendekatannya sendiri-sendiri. Contoh ya, misalnya aku punya talenta individualization. Terus aku liburan ke Jogja gitu. Nah, karena aku kenal sama teman-temanku atau aku benar-benar memahami mereka, jadi kalau aku bikin aku ke Jogja, terus aku mau kasih oleh-oleh gitu ya. Oleh-olehnya tuh nggak sama persis gitu loh. Kayak semua dikasih bakpia atau semua dikasih batik gitu. Enggak. Kalau orang dengan talenta individualization, dia akan lihat uniqueness-nya tiap orang. Oh, si A itu sukanya makan. Makanannya itu sukanya yang manis-manis gitu ya. Dia akan beliin yang manis-manis. Misalnya bakpia patok gitu. Si B, dia tuh senang dengan fashion terkini. Dan dia bagus kalau pakai batik. Nah, makanya dia beliin batik buat si B. Buat si C, dia kayaknya dikasih apa aja suka, tapi akan lebih spesial kalau dibawain sesuatu yang lebih bersejarah misalnya ya. Nah, kemarin jalan-jalan ke Jogja misalnya datang ke Prambanan gitu, terus dibeliin lah candi, miniatur candi Prambanan. Nah, itu akan dia sukain. Nah, orang dengan tipe individualization akan ngebeda-bedain tuh cara pendekatan ke A, B, C, ngasih oleh-olehnya nggak disamaratakan, tapi berdasarkan kesukaannya mereka, needs-nya mereka. Itu orang dengan talent individualization. So, seru ya kalau punya temen yang memang jalin relasinya dan dia punya talenta individualization. Jadi kita nggak disamain. Karena aku nggak punya ini, apa nih namanya, talenta ini, kemarin aku sama mamaku ke Jogja, aku beliin semua saudaraku persis sama batik, teman-teman. Jadi ada saudaraku juga lagi nonton di sini. Aku jadi keinget ya, mungkin karena aku nggak punya talenta itu ya. Jadi aku samaratakan semuanya. Oke, next yang berikutnya. Ini adalah talenta positivity. Talenta ini punya kata-kata keren ya. Boleh dalam hidupnya adalah rumput saya itu lebih hijau daripada rumput tetangga. Katanya gitu. Kenapa? Karena orang positif itu melihat segala sesuatunya baik, segala sesuatunya positif, dia bawa energi yang keren gitu, yang baik, positif vibes, nggak ada yang jelek-jelek, nggak ada yang negatif, orangnya bersemangat, orangnya antusias, orangnya penuh harapan, dan kalau bareng sama orang dengan positivity ini, kok rasanya selalu menyenangkan ya. Nah, jadi ya tadi ya, karena prinsipnya rumput saya lebih hijau kok dari rumput tetangga, karena hidupnya baik, hidupnya menyenangkan gitu ya. Jadi nggak mikir yang jelek-jelek. Teman-teman, ini salah satu talentaku. Ini kadang yang membuat kenapa Armenia ini kalau kerja terus ngadepin satu kelompok atau satu individu tertentu misalnya ya, aku tuh sering banget dikasih, mohon maaf, orang yang kadang aneh-aneh gitu. Pertama, kadang waktu aku dulu pernah bantu di pelopor adventure, sering banget aku dikasih misalnya anak-anak yang autis, anak-anak yang ADHD, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Aku nerima aja gitu. Bahkan aku punya partner kerja juga yang kadang orang anggap itu nggak ideal, nggak patut, tapi dipasanginnya sama aku. Ya mungkin karena aku bisa ngelihat yang baik di dirinya dia gitu. Dia pasti bisa dan aku bantuin. Bahkan di dalam satu kerjaan sekarang kalau training, kelompok-kelompok yang susah, leader-leader yang nyeleneh, yang nyebelin, itu bahkan dikasih ke aku.
Dan karena aku kuat di positivity ya, tadi aku lihat semuanya baik kok, nggak ada yang ngaco-ngaco kok. Dan akhirnya aku nggak ngalamin hal yang aneh. Puji Tuhan, alhamdulillahnya ya. Setiap kali kerja dari dulu sampai sekarang dapet yang aneh-aneh, aku bisa hadapin gitu. Even terakhir, aku dapet project training dan ditutup dengan coaching ya. Ini satu orang nyebelin banget sebenarnya. Sampai teman-temanku yang lain udah nggak mau terima dia untuk sesi coaching. Aku selalu dengerin sulitnya gitu ya, sulitnya menghadapi orang ini. Tahu nggak yang terjadi apa? Ketika aku coaching bareng sama dia, enggak kok, aku nggak ngerasa sulit. Semuanya jalan dengan baik. Dia cukup capable, cukup oke, nggak macem-macem, nggak neko-neko. Ya mungkin karena punya positivity ini ya. Jadi ngeliat orang tuh semuanya baik gitu. Yang terakhir, ada yang namanya relator. Relator ini kalau dalam menjalin hubungan sama orang lain, teman-teman, tipenya adalah dia itu hubungannya tuh kalau punya temen dalam banget, deep banget, dekat banget. Orangnya tulus, terus kalau punya hubungan itu juga kadang jangka panjang. Nggak perlu banyak sahabat, nggak perlu banyak temen, cukup misalnya 5 orang, tapi benar-benar di-maintain dengan baik. Temennya dia biasanya dari temen SD, temen SMP, sampai sekarang masih temenan. Nah, itu biasanya tipe orang dengan talent relator. Jadi, nggak punya banyak temen, tapi kalau berteman itu relasinya dalam. Kurang lebih gitu. Jadi tadi kita udah bahas ke-9 talenta dari Gallup Clifton Strengths. Dari talenta-talenta itu, orang-orang ini akan kuat jalin relasi sama orang lain karena dia mengandalkan talentanya tadi gitu ya. Nah, sekarang karena waktu juga teman-teman yang akan memisahkan kita, aku mau ajak teman-teman untuk refleksi diri. Kan hari ini kita belajar mengenai grow through relationship. Mari kita bertumbuh dalam relasi atau hubungan kita dengan orang lain. Yang pertama, jawab pertanyaan aku ya dalam hati. Pertama, siapa satu orang yang bisa kamu ajak untuk bangun relasi? Relasi yang baru. Kira-kira siapa ya? Siapa orang yang mau kamu deketin untuk bisa jalin relasi, entah relasi yang baru atau relasi yang jauh lebih dalam gitu. Yang kedua, dari kekuatan kamu untuk menjalin relationship dengan orang lain, biasanya kamu pakai cara apa? Kalau aku, karena aku punya talenta tadi positivity, punya talenta developer terutama ya, aku jalin hubungan sama orang lain tuh dengan cara ngasih tahu, memberi nasihat, memberikan masukan, mengkoreksi, ngajarin. Aku seneng banget kalau biar orang itu bertumbuh lebih dalam. Nah, aku tanya ke kamu, ke teman-teman semua, dari kekuatan yang kamu miliki dalam menjalin relasi dengan cara yang seperti apa sih gitu. Dan yang ketiga, apa langkah kecil yang bisa kamu lakukan besok? Apa langkah kecil yang mulai bisa kamu lakukan besok untuk bisa jalin relasi? Satu langkah kecil. Kenapa ini perlu dan penting? Aku diajarin sama mentorku, teman-teman, bahwa kalau kamu mau punya relasi yang baik sama orang lain, selalu ingat ulang tahunnya. Akhirnya kan kita juga punya teknologi ya, ada Facebook gitu, kadang aku juga catet-catet ulang tahun orang-orang yang penting gitu ya. Nah, kalau memang dia cukup penting untuk kita bangun relasi, alangkah baiknya misalnya pada saat dia ulang tahun jangan hanya diucapkan di IG story mungkin, atau di DM, atau mungkin di Facebook, di wall Facebook. Kalau bisa benar-benar telepon atau nge-WA. Kalau lebih baik lagi, mungkin kalau di WA group kita yang jadi orang pertama ucapin selamat ulang tahun. Sehingga orang-orang lain juga kasih selamat ke dia. Kenapa? Karena orang yang
di-maintain dari hal kecil, diingat ulang tahunnya, dia tuh bakal seneng banget. Dia bakal suka banget gitu ya. Jadi kurang lebih itu. Thank you teman-teman untuk kebersamaan kita malam hari ini. Aku mau wrap up sekali lagi ya, bahwa kita itu penting berkembang lewat koneksi, bukan lewat kompetisi. Terus bukan banyaknya relasi yang kita punya, tapi punyalah relasi yang berkualitas. Aku sangat nggak apa-apa, aku juga menyarankan untuk semua, yuk perbanyak pertemanan kita. Hanya saja penting juga punya relasi yang dalam gitu. Terus tadi aku udah bahas ke 9 domain dari Gallup Clifton Strengths, itu yang menjadi sebenarnya kekuatan diri kita untuk jalin relasi keluar ke orang lain. Supaya hubungan kita sama orang lain lebih baik, lebih harmonis, lebih damai, saling menguntungkan satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain. Dan kalau mau hubungannya semakin dalam, jangan lupa untuk bicara jujur kalau dia teman kita salah gitu ya, tapi jangan dihakimi. Yang kedua, saling dukung bukannya saling bersaing atau bahkan menjatuhkan. Yang ketiga, kalau teman kita atau sahabat kita salah, jangan sampai dia jatuh, tapi ajak bangkit lagi. Kurang lebih itu. Thank you. Stay tune terus teman-teman. Belajar bareng Armenia. Ini ada setiap Jumat jam 19.30 WIB. Kurang lebih 30-an menit gitu ya dari 19.30 tadi. Dan untuk minggu depan temanya kita akan belajar mengenai think, plan, and win. Sekali lagi tema untuk minggu depan adalah think, plan, and win. Jadi kita akan belajar bagaimana kita menggunakan strategic thinking kita untuk membuat rencana dan memenangkan hati banyak orang, memenangkan plan yang sudah kita buat, strategi yang kita rancang. Kurang lebih itu. Dan jangan lupa kalau Armenia juga punya program training, program coaching. Kalau teman-teman mau ikutan, silahkan feel free. Boleh DM, boleh ikutan, boleh WA aku. Di bulan ini punya acara yang spesial namanya Coaching Merdeka. Hanya berbayar 170.845. Nah, karena merdeka ya, Indonesia merdeka. Biasa dalam 1 jam aku minta sesi coaching itu 500.000, ini hanya 170.000 sekian gitu ya. Jadi ayo coaching bareng Armenia. Dan dicatat juga di akhir bulan di tanggal 30 Agustus akan ada training offline bareng Armenia, di mana teman-teman kita akan belajar ketemu passion diri kita, ketemu potensi diri kita, ketemu sama purpose diri kita dengan salah satu tools yang aku punya, yaitu Alpha Smart. Jadi kita akan melakukan banyak refleksi diri, kita akan melakukan banyak journaling. Yuk ikutan aja, biayanya murah banget, cuma 250.000. Tapi dari sesi 2-3 jam itu teman-teman akan ketemu orang yang paling spesial. Yaitu siapa? Diri Anda sendiri. Kita perlu punya waktu jeda sejenak untuk menuliskan kita maunya apa sih? Kedepannya punya tujuan apa ya dari potensi dan passion yang sudah kita punya. Kurang lebih begitu. Thank you untuk kebersamaannya. Sampai jumpa minggu depan tanggal 29 Agustus 2025. Tiap Jumat jam 19.30 belajar bareng Armenia. Thank you teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir malam hari ini. Thank you. Tuhan berkati ya semuanya. Bye-bye.